Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Ana. Ini orangnya yang sedang memainkan sebuah alat musik bernama selo. Lalu tiba-tiba masuklah seorang pria tua yang sedang mabuk. Pria itu adalah ayah tirinya sendiri yang ternyata berniat untuk memperkosanya. Saat si ayah tiri akan membuka celananya dengan sekuat tenaga, Ana menendang pria itu sampai dia terpental dan tanpa disengaja sebuah benda tajam menembus leher pria itu hingga dia tewas saat itu juga. Atas perbuatannya, Ana dibawa ke kantor polisi dan dinyatakan bersalah hingga akhirnya dia dijatuhi hukuman penjara selama 4-9 tahun. The defendant, Anna Nix, is hereby sentenced to 4 to 9 years. Setelah lolos pemeriksaan medis, Ana kemudian ditempatkan di sebuah sel bersama seorang napi cantik yang bernama Jenny yang akan menjadi sahabatnya untuk kedepannya. Okay, lights out. Let's go. Singkat cerita, siang itu Ana dan para napi dibiarkan berkeliaran di lapangan untuk membangun kemistrinya dengan napi lain. Namun kala itu Ana dihampiri oleh seorang ketua geng yang bernama Cody yang sekonyong-konyong mengajak Ana untuk bergabung dengan geng berandalannya. Namun karena tidak ingin mempunyai masalah di hari pertamanya dia menginap di lapas, dia pun langsung menolak ajakan ketua geng tersebut. Just trying to be your friend. Akibat penolakannya itu, Ana kemudian diseret ke sebuah ruangan oleh geng Cody lalu disiksa sampai badannya dipenuhi memar. Akibat kejadian itu, Ana mendapat perawatan dan diingatkan oleh perawat penjara agar tidak membuat masalah di sana. Sayers. Setelah mendapat perawatan, Ana pun dipanggil oleh seorang kepala penjara bernama Frank. Lalu di ruangannya dia sedikit membicarakan tentang latar belakang Ana yang mahir dalam memainkan alat musik bernama selo. Tapi sebenarnya tujuan Frank memanggil Ana adalah untuk menawarkan sebuah perlindungan dari kekejaman geng Cody dengan syarat Ana harus melayani Frank untuk memuaskan nafsu bejatnya. Namun karena Ana yang masih polos, tentunya dia langsung menolak tawaran Frank tersebut. Dan setelah pembicaraan selesai, Ana pun kembali ke selnya dan mulai curhat kepada Jenny tentang perlakuan Frank kepada dirinya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Ana kembali mendapat bulian dari sebuah geng kulit hitam. Kala itu kepala Ana dilempar dengan sebuah bola hingga membuat kepalanya nyut-nyutan. Karena kesal dengan geng tersebut, Ana memutuskan untuk masuk ke dalam geng Cody untuk mendapatkan perlindungan darinya. Namun ternyata untuk masuk ke dalam geng bukanlah suatu perkara yang mudah. Cody meminta Ana untuk melabrak ketua geng kulit hitam dan menghajarnya. Sedangkan Cody dan kelompoknya akan merekam aksi Ana sebagai pembuktian sekaligus untuk mengantisipasi jika Ana berani mengkhianati mereka. Setelah insiden itu, Ana lalu dikurung di ruangan isolasi tanpa menggunakan selai benang pun untuk menutupi tubuhnya. Namun tidak berselang lama, Ana kemudian dipanggil ke ruangan Frank untuk kembali ditawari sebuah keringanan dengan syarat Ana harus melakukan apa yang Frank inginkan. Karena tidak ingin dikembalikan ke ruang isolasi, akhirnya Ana memutuskan untuk menuruti kemauan Frank dengan melumati tongkat ajaib miliknya. Keesokan harinya Ana berkumpul di ruangan geng Cody dan dibuatkan sebuah tato sebagai penanda bahwa kini dia adalah anggota dari geng Cody. Dan dari sana juga Ana mulai mengenal yang namanya Udud setelah dia masuk ke dalam geng tersebut. Keesokan harinya Ana dijenguk oleh sang ibu, namun bukan kebahagiaan yang dia dapatkan melainkan sebuah pertengkaran karena ternyata ibunya masih percaya bahwa Ana benar-benar membunuh suaminya. You deserve to be in here. Lalu beberapa jam kemudian ketika Ana sedang berkumpul dengan geng Cody, tiba-tiba mereka diserang oleh kelompok kulit hitam dan perkelahian pun tak terhindarkan lagi. Dan lagi-lagi akibat kejadian itu Ana harus berurusan dengan Frank yang pastinya dia wajib memberikan servisan terbaiknya agar tidak dimasukkan ke dalam ruang isolasi.
Hari demi hari sikap Ana semakin berubah dan mulai tak terkendali. Hal itu disebabkan akibat tekanan mental dari perbuatan Frank dan obat-obatan yang selalu dia konsumsi. Hingga pada suatu hari ketika Ana sedang mengonsumsi narkoba, Cody yang masih punya rasa peduli pun mencoba untuk membujuk Ana agar dia berhenti memakainya. Akan tetapi Ana menolak dan malah berteriak histeris hingga memancing para sipir berdatangan ke arah mereka. Ana pun mengancam akan melakukan bunuh diri, tetapi rencana berhasil digagalkan oleh petugas. Yang setelah kejadian itu Ana kembali dikurung di ruang isolasi yang pastinya tanpa menggunakan apapun untuk menutupi tubuh indahnya. Kali ini Ana merasa sangat stres dan putus asa sehingga dia mencoba melakukan aksi bunuh diri dengan mengiris tangannya menggunakan benda tajam. Dan setelah aksi bunuh diri selesai, Ana pun pingsan dengan badan yang bersimbah darah. Beruntung tidak lama kemudian sipir menemukannya sehingga Ana langsung mendapat perawatan khusus. Namun karena hal tersebut dia terpaksa harus dipindahkan ke ruang khusus napi yang mengalami gangguan jiwa karena mereka menganggap bahwa Ana semakin berbahaya. Mendapat informasi anaknya sakit jiwa, sang ibu akhirnya luluh dan kembali menjenguk anaknya di lapas. Dia berkata kepada Ana bahwa ini semua adalah salahnya dan dia juga berjanji akan mencarikan jalan keluar untuk membebaskannya dari sana. Setelah selesai dengan ibunya, kemudian Ana langsung dipanggil oleh Frank untuk menjelaskan semua perbuatannya ketika berada di ruang isolasi. Namun karena Frank menyukai Ana, maka dia tidak akan mempermasalahkan hal tersebut. Akan tetapi, jika dia mengulang kembali kesalahannya, maka dia akan dikirim ke tempat yang lebih kejam dari tempat dia tinggal saat ini. Mendengar hal tersebut, Ana mulai ketakutan dan meminta maaf kepada Frank serta berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Namun Ana juga meminta untuk menjauhkan geng Cody darinya. Setelah pertemuan yang singkat dengan Frank, akhirnya Ana kembali ke dalam selnya. Kemudian dia juga mulai berubah dan berniat untuk menjadi lebih baik serta tidak membuat masalah lagi ke depannya. Namun penderitaan Ana ternyata belum berhenti sampai di sana, karena di saat makan siang dia kembali dibully oleh geng Cody dan geng kulit hitam di waktu yang bersamaan. Ternyata hal itu disebabkan karena Ana sudah keluar dari sindikat geng Cody. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika Ana sedang membersihkan lantai, dia lagi-lagi dipanggil oleh Frank. Namun kali ini Ana disuruh untuk berlatih kembali menggunakan selo karena tidak lama lagi akan ada acara penampilan bakat untuk para napi. Keesokan harinya Ana mendapat sebuah surat dari seseorang yang bertuliskan bahwa kamu akan mati, dan tidak berselang lama Cody dengan komplotannya langsung melabrak Ana dan melukainya menggunakan benda tajam tepat di pipinya. Bahkan jari tangan Ana pun diinjak agar dia tidak bisa bermain selo lagi. Setelah semua selesai, Ana kembali dibawa ke ruangan perawatan dan kali ini Frank langsung menemui Ana untuk mempertanyakan tentang kronologis kejadian yang menimpanya. Ana mengatakan bahwa Cody lah dalang dibalik semua itu. Namun biadabnya, Frank masih sempat meraba pingping Ana tepat di hadapan perawat yang selalu menjadi tempat curhatnya. Setelah kunjungan Frank selesai, kini saatnya untuk Ana kembali ke dalam selnya. Namun Ana malah mampir sebentar ke ruangan perawat karena dia tahu bahwa perawat tersebut adalah orang yang menjunjung tinggi keadilan hingga mungkin dia bisa menjadi satu-satunya orang yang akan mempercayainya. Dan benar saja, ketika Ana memberanikan diri untuk berbicara dengan perawat tersebut, dia langsung disambut dengan lapang dada dan siap untuk mendengarkan curhatan darinya. Ana pun berbicara mengenai semua yang telah dilakukan oleh Frank kepadanya. Lalu setelah mendengar cerita menyedihkan dari Ana, perawat tersebut langsung menjanjikan bahwa dia akan menyuruh kakaknya yang sangat dekat dengan sosok gubernur untuk mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh sipir penjara terhadap Ana. Namun sialnya, percakapan mereka diketahui oleh Frank lewat CCTV yang di ruangan perawat tersebut. Mengetahui hal itu, dia langsung mengutus beberapa anak buah Cody untuk membunuh perawat tersebut agar tidak ada lagi penghalang baginya untuk mendapatkan Ana. Singkat cerita, akhirnya acara penampilan bakat pun tiba. Setelah penampilan dari anggota kelompok Cody selesai, kini tibalah waktunya bagi Ana untuk menunjukkan kepada para napi lain betapa piawainya dia menggunakan selo. Dan benar saja, penampilannya cukup membuat yang lain terhanyut dalam melodi dan nada-nada indah yang dibawakan oleh Ana di pertunjukan tersebut.
Setelah acara selesai, Frank kemudian menghampiri Anna dan membawakan sebuah berita gembira tentang sidang pembebasan bersyarat yang akan dilaksanakan bulan depan. Dan dengan bermodalkan berita tersebut, dia langsung menggarap sawah milik Anna dengan penuh sukacita. Dan benar saja, esok harinya Anna mendapat sebuah surat yang berisi tentang pemberitahuan persidangan bersyarat yang akan dilakukan olehnya. Namun Anna kembali diingatkan oleh teman sekamarnya agar tidak percaya begitu saja terhadap Frank. Mendengar nasihat tersebut, Anna langsung mulai merencana untuk mengantisipasi segala macam situasi yang akan dihadapi di persidangan nanti. Lalu dia pergi menemui Cody dan meminta pertolongan darinya untuk menghancurkan Frank. Meski sempat terjadi sedikit drama di antara mereka, namun akhirnya dia bersedia menolong Anna. Kemudian Cody memberikan sebuah ponsel agar Anna bisa merekam aksi bejat Frank ketika dia sedang menggarapnya. Setelah persiapan selesai, Anna pun masuk ke dalam ruangan Frank untuk melakukan penghumpetan yang terakhir bagi Frank. Dia berkata kepada Anna bahwa ini adalah terakhir kali untuk mereka, karena mungkin sebentar lagi Anna akan meninggalkan penjara dan membuat dirinya kesepian. Anna yang sudah siap dengan kameranya pun langsung menuruti kemauan Frank sambil merekam aksi bejat mereka. Singkat cerita, waktu persidangan pun tiba. Anna diberi beberapa pertanyaan tentang alasan kenapa dia harus dibebaskan, di mana Anna hanya menjawab bahwa sikapnya telah berubah 180 derajat setelah dia berada di penjara. Mendengar hal tersebut, penyidang mulai berunding tentang keputusan apa yang harus diberikan untuk Anna. Mereka juga melihat daftar riwayat hidup Anna yang sangat jauh dari tindakan kriminal. Bahkan cenderung Anna merupakan anak yang baik dan juga pintar, sehingga membuat para penyidang memutuskan untuk membebaskan Anna. Namun ketika Frank ikut angkat bicara, dia mengatakan bahwa Anna tidak seharusnya dibebaskan lebih awal karena alasannya dia harus dibina terlebih dahulu akibat kasus yang dia lakukan 1 tahun yang lalu. Mendengar hal tersebut dari kepala penjara membuat penyidang kembali tidak yakin kepada Anna dan membatalkan pembebasan bersyarat untuknya. Anna yang mengetahui akan terjadi situasi seperti ini pun langsung mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan video memalukan yang dia lakukan dengan pihak kepala penjara. Dan video itu langsung menuai pro kontra sehingga penyidang memutuskan untuk langsung menangkap kepala penjara saat itu juga. Please detain this man. Para penyidang juga sangat mengapresiasi keberanian Anna dalam mengungkap semua kebusukan yang ada di penjara ini, dan film pun ditutup dengan sebuah permainan solo yang dibawakan oleh Anna di sebuah tempat yang bernama konservatorium. Para penyidang juga sangat mengapresiasi keberanian Anna dalam mengungkap semua kebusukan yang ada di penjara ini, dan film ditutup dengan sebuah permainan selo yang indah yang dibawakan oleh Anna. Tamat, ending yang cukup membagongkan.